Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Aliska, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 1, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh dengan pengampu materi Ibu Asmahan. Untuk pembelajaran pelatihan dasar pada tahap distance learning, kami belajar dengan menggunakan dua metode pembelajaran. Yang pertama, asinkronus, yaitu aktivitas pembelajaran mandiri, dan sinkronus, yaitu pembelajaran tatap muka. Kami dibekali dengan materi sikap perilaku bela negara, yaitu yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan yang kedua ada analisis isu kontemporer, serta yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pentingnya setiap warga negara menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Analisis isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang sedang marak terjadi saat ini dan sedang menjadi trending topik untuk dibahas serta perlu diselesaikan dengan mengikuti kondisi dan situasi saat ini juga. Modal insani. Terdapat 6 komponen dari modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategik, yaitu yang pertama, ada modal intelektual, yaitu perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi pada setiap lingkungan strategik. Yang kedua, ada modal emosional, yaitu kemampuan menyikapi perubahan dan melaksanakan tuntutan tugas dengan baik sangat ditentukan oleh kecerdasan emosional. Yang ketiga, modal sosial. Modal sosial ditujukan untuk menumbuhkan kembali jejaringan, kerjasama, dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan. Yang keempat ada modal ketabahan. Modal ketabahan ini adalah modal untuk sukses dalam berkehidupan, di mana kita harus tabah sehingga berhasil menyelesaikannya. Modal etika atau moral, yaitu kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan yang harus diterapkan di dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita. Dan yang terakhir ada modal kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Dalam menyelesaikan analisis isu kontemporer, terdapat teknik tapisan isu, yang pertama dengan menggunakan APKL dan yang kedua menggunakan USG. Lalu terdapat teknik analisis isu, yang pertama dengan menggunakan mind mapping, kedua fishbone diagram, dan yang terakhir menggunakan analisis SWOT. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas
dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan mengenai materi agenda 1. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.